Halo teman-teman, pada kesempatan ini kita bersama-sama akan membahas mengenai kemasan, penandaan, dan juga penyimpanan ya. Nah, untuk materi ini nanti akan dibagi menjadi beberapa bagian ya, supaya lebih nyaman untuk ditonton menjadi beberapa bagian. Karena kalau langsung satu panjang, nanti tentunya akan bosan dan nggak nyaman gitu ya. Nah, materi ini sebenarnya hanya pendahuluan saja gitu ya. Yang mana nanti di kelas ketika kita bertemu, kita akan membahas lebih detail, melihat langsung contoh-contohnya ya, untuk tahu jenis-jenis kemasannya seperti apa realnya yang ada di pasaran gitu ya. Nah, kita perlu tahu dulu itu, sediaan farmasi itu tidak mungkin diberikan tanpa kemasan gitu ya, atau hanya ruahan seperti itu aja tanpa pengemas gitu. Karena sejatinya setiap kemasan yang diberikan pada suatu sediaan farmasi atau semua sediaan farmasi ya, mulai dari bahan baku obat, kemudian obat-obat tradisional dan juga kosmetik, itu punya tujuan ya. Tujuan dan manfaat tertentu. Nah, kita lihat ya. Nah, kita perlu mengenal dulu definisi dari wadah ya. Wadah itu sendiri sesuai Farmakope Indonesia edisi 6 didefinisikan sebagai suatu tempat penyimpanan bahan baik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan suatu bahan atau suatu sediaan. Nah, yang dimaksud berhubungan langsung adalah ketika wadah tersebut kontak dengan produknya setiap saat ya. Kemudian kalau yang tidak langsung ya dia tentu tidak mengalami kontak dengan bahan atau produknya. Contohnya ketika teman-teman membeli suatu sediaan sirup gitu ya di pasaran gitu. Botol yang digunakan untuk mengemas sediaan sirup tersebut kan bersentuhan langsung dengan sirupnya sehingga dia dinyatakan sebagai wadah primer ya. Wadah primer itu atau kemasan primer dia yang berhubungan langsung atau kontak langsung dengan produk. Sedangkan kalau di luarnya ada kardusnya. Nah, kardus itu kan membungkus si kemasan primer. Dia dinyatakan wadah yang tidak berhubungan langsung atau sering disebut dengan istilah wadah atau kemasan sekunder. Nah, di Farmakope Indonesia dinyatakan bahwa suatu tutup dalam wadah atau kemasan itu juga masuk menjadi bagian dari suatu wadah. Nah, kecuali dinyatakan lain, setiap kemasan atau wadah yang dipersyaratkan di Farmakope Indonesia itu juga berlaku untuk wadah untuk penyerahan obat oleh apoteker di suatu pelayanan kefarmasian seperti apotek, rumah sakit maupun puskesmas. Wadah sendiri harus bersifat netral dalam artian dia tidak boleh mempengaruhi mutu atau kemurnian produk. Jadi, kita harus benar-benar hati-hati ketika memilih wadah karena ada beberapa tipe wadah yang dia bisa melepaskan residu-residu dari komponennya ya atau bahkan dia bisa juga menyerap obat dari sediaan sehingga kadar obat berkurang. Nah, itu harus diperhatikan terkait kenetralan dari wadah kita. Selain itu, yang utama wadah juga harus mampu melindungi produk dari pengaruh paparan lingkungan di sekitarnya ya seperti terkait dengan adanya debu, pengotor padat ataupun uap, gas. Nah, seperti itu harus diperhatikan. Wadah sendiri memiliki beberapa manfaat gitu ya atau kegunaan ya dan juga tujuannya gitu ya. Yang jelas wadah itu seringkali digunakan juga untuk memberikan identitas produk gitu. Nah, seringkali kita juga melihat ada produk dengan kemasan-kemasan yang tertentu gitu ya, bentuknya khusus, lain daripada yang lain sehingga dia bisa memberikan identitas dari produk itu sendiri, ya. Yang kedua, kemasan atau wadah juga digunakan untuk mempertahankan kualitas atau mutu dari produk. Nah, tadi seperti yang disampaikan, itu kan wadah itu dia punya kriteria masing-masing ya. Nanti kita akan mengenal jenis-jenis wadah. Ada wadah yang harus mampu melindungi dari material padatan, dari material cair, dari material gas. Nah, itu tujuannya apa? Tidak lain untuk melindungi mutu produk. Ada produk-produk yang tidak tahan atau akan rusak dengan cahaya, maka kita harus menggunakan wadah yang bisa melindungi produk dari cahaya itu sendiri ya. Kemudian misalnya juga ada kita punya produk yang sudah steril gitu. Bagaimana wadah kita tetap mempertahankan produk kita supaya steril, tidak terkontaminasi bakteri atau mikroba dari luar. Kemudian tentu wadah atau kemasan ini juga bermanfaat untuk melindungi lingkungan kita
atau juga melindungi manusia dari produk itu sendiri. Jadi tidak hanya melindungi produk dari lingkungan luar, tapi juga melindungi lingkungan dari produknya, karena tidak semua produk itu aman bagi manusia atau aman bagi lingkungan untuk terpapar langsung gitu ya. Ada beberapa produk, contohnya produk-produk sitostatika ya, produk-produk untuk mengatasi kanker. Nah, itu harus betul-betul diperhatikan karena dia bisa menyebabkan pencemaran, dan kalau terpapar pada orang yang sehat justru dia menyebabkan sakit atau merugikan bagi orang sehat yang terpapar. Nah, mungkin itu sedikit pendahuluan tentang wadah gitu ya. Nanti akan kita lanjutkan dengan materi selanjutnya. Terima kasih.